Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu yang saya hormati. Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan CGP pada modul 1.4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menggerakkan orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan, terutama pada suatu penyelesaian masalah. Tidak semua sepaham mengenai cara yang bijak dalam menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik. Bagaimana tips dan triks yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengajak rekan untuk berkolaborasi dalam berdiskusi menyelesaikan sebuah masalah secara bijak. Baiklah Bapak dan Ibu, ketika kita akan menyelesaikan masalah bersama rekan guru yang lain tentang sebuah permasalahan terhadap murid kita, agar kita dapat mengambil keputusan yang bijak, kita harus mengingatkan ya kepada rekan-rekan bahwa kebijakan yang kita ambil itu hendaknya berpihak kepada murid. Nah, jadi dengan berdasar pada itu, sehingga perbedaan-perbedaan atau ketidaksepahaman antara guru-guru yang lain itu dapat dinetralisir dengan kita mendasarkan bahwa kita menyelesaikan masalah ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan membantu murid-murid kita. Artinya kebijakan yang berpihak kepada murid, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepahaman bersama dengan berkolaborasi pada forum pengambil keputusan. Baiklah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu manakah di antara posisi kontrol yang paling tepat untuk guru penggerak. Baik, ada 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pahami ya, Bapak dan Ibu ya. Seperti ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu tentu sudah memahami masing-masing bagaimana dengan posisi kontrol yang dimaksud Bapak dan Ibu. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu bisa menempatkan diri dan memilih posisi kontrol yang mana yang seharusnya kita pilih sebagai guru penggerak untuk diterapkan kepada peserta didik kita. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kalau saya lebih memilih untuk selalu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk posisi manajer ini, guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata apa yang kita yakini, begitu, apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian hasil yang dapat itu akan menguatkan pribadi peserta didik kita. Nah, mungkin barangkali sesekali kita bisa menempatkan diri sebagai pemantau dan atau sebagai teman, tapi lebih dominan untuk memilih posisi kontrol sebagai manajer. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas pertanyaan ketiga dari CGP, yaitu apakah budaya positif yang sudah guru terapkan akan bisa 100% mengubah perilaku dan sikap anak. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah akan bisa merubah 100% perilaku anak? Baik, kita mesti yakin ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi meskipun demikian, saya berpendapat ya, kita tentu pelan-pelan ya Bapak dan Ibu untuk menerapkan sesuatu,
perubahan-perubahan, ya itu tidak bisa drastis ya Bapak dan Ibu, tapi yang jelas Bapak dan Ibu akan berusaha dengan keyakinan penuh bahwa kita akan dapat merubah kebiasaan, merubah perilaku sikap anak yang lebih baik ke depan, lebih positif, ya, lebih seperti yang kita harapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Jadi Bapak dan Ibu tetap harus yakin 100% bisa mengubah itu, meskipun pada pelaksanaannya mungkin akan pelan-pelan, beransur-ansur, kemudian dari diri sendiri mencontohkan ya, kemudian juga seperti tergerak, kemudian bergerak, lalu menggerakkan. Begitu juga dengan aplikasi yang akan kita lakukan di lapangan bersama peserta didik kita. Nah, pertanyaan keempat dari CGP yaitu hampir semua siswa laki-laki di sekolah kami tidak nyaman menggunakan baju yang harus dimasukkan ke dalam celana. Apakah hal ini wajar saja sekalipun peraturan sekolah menginginkan anak berpakaian rapi? Kebanyakan guru pun sudah mulai malas menegur. Jika sudah ditegur, siswa sesaat saja merapikan baju, setelah itu kembali lagi dikeluarkan dari celana. Nah, apakah dibiarkan saja selagi perilaku anak masih dalam kewajaran? Atau tetap sopan dan tidak mengganggu temannya? Nah, pertanyaan keempat ini biasa sering terjadi di sekolah-sekolah kita ya Bapak dan Ibu ya. Ini mengenai tentang anak laki-laki yang selalu mengeluarkan bajunya dari celana, begitu ya Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat dari segi kerapian, tentulah kita akan selalu menyarankan anak-anak kita untuk selalu rapi ya, pakaian rapi masuk ke dalam, kemudian pakai ikat pinggang ya, tentu itu akan kelihatan gagah dan rapi untuk anak laki-laki. Cuman yang perlu jadi bahan pertimbangan kita, mungkin di awal masuk sekolah atau pagi hari itu mereka memang masih rapi Bapak dan Ibu. Cuma di sekolah anak-anak kan belajar dari pagi tuh sampai sore ya Bapak dan Ibu ya, kalau yang full day ya. Kita tentu bisa memahami juga bagaimana gerah yang mereka rasakan, apalagi di sekolah-sekolah yang misalkan di sekolah saya ya Bapak dan Ibu ya, sekolah yang kita berada di daerah Duri yang panas, kemudian kondisi sekolah kita yang juga tidak pakai AC ya, kita bisa bayangkan bagaimana gerahnya anak laki-laki dari pagi itu masuk, bajunya harus masuk ke dalam sampai sore hari. Nah, itu mungkin adalah hal yang sulit untuk kita harapkan seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena kita mesti tapi kita tetap bisa berusaha ketika mereka sudah mengeluarkan baju, nah bajunya dirapikan kembali begitu. Cuman ini sebagai harus kita tetap pertimbangkan, mereka sudah gerah ya, mereka bolehlah keluarkan sejenak bajunya, tentu dengan teguran-teguran manis ya Bapak dan Ibu ya, jangan sampai marah pula dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka memang mengekspresikan apa yang mereka rasakan begitu. Mungkin dengan mengeluarkan bajunya dia merasa lebih lega ya. Nah, bukannya kita ingin melihat ketidakrapian, tapi tidak demikian. Kita beri ruang sejenak ya mereka untuk ini, kemudian bisa merapikan bajunya kembali. Nah, untuk pertanyaan kelima ini tentang segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Nah, bunyi pertanyaan seperti ini, apakah sudah ada penelitian tentang keefektivitasan segitiga restitusi? Ada beberapa buku ya yang telah membuktikan bahwa penerapan segitiga restitusi ini berdampak baik terhadap penyelesaian masalah di sekolah-sekolah. Bapak dan Ibu bisa browsing nanti tentang buku-buku apa saja itu.
Dan ada juga beberapa penelitian yang mengatakan bahwa penerapan segitiga restitusi dapat merubah perilaku siswa dalam perilaku siswa, dan kemudian juga dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Nah, Bapak dan Ibu bisa browsing ya, penelitian mana di jurnal. Baik, tapi penelitian dan buku ini semua berasal dari luar ya Bapak dan Ibu. Kita belum menemukan yang di Indonesia dilakukan, dan harapannya adalah kita dapat melakukan ini dan bisa mungkin kita publish hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan segitiga restitusi ini juga dapat berdampak